Halo? Halo? Iya Bu, gimana Bu? Gimana desainnya? Apa aja bangunannya? Bangunan yang desain apa aja? Hitung sendiri apa Kalau kema kopas? kalau kemarin itu Pak Sindu lebih ke ini sih Bu. Yang tugas pertama itu Hmm, lebih kayak translate gitu Bu. Jadi Pak Sindu translate. ada materi terus iya translate ke Indonesia. Itu yang Oh, pertama. terus? Kalau yang kedua itu ini Bu ada materinya tapi ternyata di apa namanya di jurnal itu atau apa namanya kayak buku gitu sih Bu. Itu e-book itu udah ada penjelasannya. Hmm. Itu. Terus kan kemarin ada kalkulasi-kalkulasi ngedesain bangunan air limbah. Bangunan air limbahnya apa aja yang didesain? Tadi bar screen ya kan, yang disebut bar screen. Terus Ada yang aktivasi lumpur itu kayaknya, Bu. activated sludge. Terus apa lagi? Sebentar, Bu. Agak lupa. Oh, ini. Ini ngitungnya Airat. ngitung sendiri apa copy paste toh? Itu sendiri, Bu. Mosok kok kayak kopas gitu kelihatannya dari wordnya. Soalnya satu doang, terus suruh desain sendiri-sendiri gitu ya. Iya, Bu. Hmm. Habis itu bar screen, activated sludge, terus habis itu apa lagi? Desain aerasi, unit proses aerasi. Hmm. Terus itu toh Disinfeksi mungkin Bu. Hmm. desinfeksi Blower. juga. Ada. Desinfeksi, blower, pompa gitu ya. Iya, pompa. Karakteristik air limbah kan udah ya pas Indo ya waktu awal-awal ya. Udah kan? Halo, suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran Bu. Oh, kok nggak ada yang respon? Kenapa nih? Pada fokus kan, fokus kuliah kan? Fokus, Bu. Fokus, Oke. Bu. Jadi kalau yang mungkin Pak Sindu ini ya ngajarnya ya, kira-kira. Terus kalau yang pas saya ada yang ingat nggak waktu itu saya ngajar apa aja? Desain safety tank. Mm-mm. IPAL, Bu. Terus IPAL. Apalagi ya? Udah ya, itu toh ya, dua toh ya. Udah. Pokoknya Iya dua Bu. pertemuan doang sih. Oke. Selanjutnya saya mau bahas tentang IPAL industri kan nanti kalian presentasi kan buat yang jelasin tugasnya. Habis itu mungkin 3R, reduce, reuse, recycle dari effluent IPAL, IPAL-nya.
biar bisa dimanfaatkan kembali gitu kan. Terus habis itu sama ya mungkin penentuan IPAL, maksudnya penentuan lokasi IPAL. Kemarin maintenance saya udah jelasin ya penentuan IPAL dan perencanaannya. Kalau kalian ingat ini udah di pertemuan keempat kalau nggak salah. Ini pertemuan keempat, ini pertemuan ketiga, ini keempat. Oke, jadi selanjutnya paling yang materi dari saya tentang ini bagaimana cara reduce, reuse, recycle IPAL dari segi teknologinya sama studi kasus yang sudah terimplementasi itu di negara mana aja dan di spesifiknya di industri apa gitu. Nah, pertama saya mau review dulu ya biar kalian lebih ngelotok gitu. Jadi kalau instalasi pengolahan air limbah itu kan ada yang pemisahan secara fisik, kimia, biologi, ya kan? Ini cara kerja IPAL. Cara kerja IPAL. Oke. Nah, kalau cara kerja IPAL dengan metode fisik itu tuh apa aja sih? Contohnya yang tadi disebutin bar screen. Jadi bar screen kan fungsinya buat menghilangkan kotoran ataupun partikel-partikel kasar yang ada di air limbah gitu sebelum masuk ke IPAL utama. Selain bar screen ada juga oil trap. Kebayangkan kalau misalnya massa jenis minyak itu kan lebih berat dibanding massa jenis air. Makanya kan kalau minyak kan biasanya di atas kan letaknya dibanding di bawah, nggak bisa bersatu gitu. Ini air, ini minyak. Oke, ini ini diingat-ingat dulu kalau misalnya air yang masuk ke suatu bangunan pengolahan limbah ini namanya influent. Kata dasarnya kan in gitu ya. Nah, yang keluar itu effluent. Gitu. Oke. Nah, terus ini aspek fisik. Udah fisik, bar screen, oil trap, apa lagi ya kira-kira? Oh ya, terus dia selain bisa menghilangkan partikel kasar, ini tujuannya untuk menghilangkan partikel kasar. Kalau ini minyak, ada juga yang buat menurunkan suhu ataupun menaikkan suhu. Misalnya suhu di suatu industri dia panas banget. Nah, kalau yang suhunya panas itu nggak bisa langsung masuk ke IPAL utama karena kan nanti bakterinya tidak bisa bekerja dengan sempurna. Makanya harus didinginkan dulu. Cara pendinginannya ada banyak cara. Pertama misalnya ditambahkan aerasi, ditambahkan oksigen gitu di dalam bak pendingin gitu ya. Ada juga kalau ini sistemnya yang lumayan canggih karena dia butuh energi yang banyak ya, butuh oksigen gitu kan. Ada juga yang menggunakan cuman beton-beton gitu yang ditata kayak gini gitu, apa sih, zigzag gitu kan. Jadi airnya tuh masuk dari sini terus dia muter gitu kan, nanti dia lama-kelamaan akan dingin kan soalnya bertuburkan sama si konkretnya itu gitu, lama-kelamaan dingin. Habis itu selain pakai ini namanya bevel channel.
ada juga metode terjunan. Jadi dia diterjunkan dari atas nih misalnya. Terus turun. Itu lama-kelamaan kan dia antara air dari si konkrit ini kan akan bertumbukan. Makanya suhunya bisa menurun secara natural gitu. Suhu turun. Cetak gambar airnya dulu. Ini air. Kebayang tuh? Kayak apa sih pancuran gitu loh. Oke, ada juga yang lebih canggih itu teknologinya namanya cooling tower. Mungkin kalau kalian udah pernah main ke ini belum jurusan teknik sipil yang S1 tuh loh. Itu kan kalau kalian lewat di jalan belakangnya itu kan ada kayak semacam bangunan yang warna biru. Nah, dia itu bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak bunderan gini loh, terus ini ada cagaknya. Nah, si airnya itu masuk ini lewat pipa ke atas begini. Nah, di sini tuh ada kipasnya diturunkan. Nah, tujuannya tuh buat apa? Buat uh, menurunkan suhu. Jadi supaya lebih dingin. Kebayang nggak? Jadi ibaratnya tuh kayak air limbah yang panas itu didinginkan pakai kipas angin gitu loh kan lama kelamaan kan dingin gitu kan. Nah, itu metodenya kayak gini juga sama. Namanya cooling tower. Kata dasarnya aja cooling, terus tower gitu kan. Untuk mendinginkan suhu air limbah sebelum masuk ke ipal utama. Ini airnya masuk. Ini air yang panas. Air dinginnya keluar lewat sini. Nah, uap panasnya kayak gini. Kebayang kan? Halo? Kok diem aja nih? Iya, Bu. Bu mau tanya. Iya, Terus itu airnya kan udah masuk di cooling towernya, Bu. Nah, habis itu tersimpan di situ atau dialirkan? Gimana, Bu? dialirkan lagi pastinya. Ini kan masih tahap satu nih, masih aspek fisika, Hmm. cara kerja fisik gitu. Nanti berlanjut ke sistem pengolahan lainnya. Oh, oke, Bu. Gitu. Makasih. Ada banyak banget kan bangunan air limbah. Nih udah ya, kira-kira yang fisik itu intinya buat menghilangkan partikel, habis itu eh, menghilangkan minyak ataupun yang nggak bisa didegradasi oleh kimia ataupun biologi. Terus habis itu menurunkan suhu. Udah sih intinya itu. Oke. Terus kita lanjut ke cara kerja yang kedua yaitu kimia. Kimia. Kira-kira kalau kimia itu misalnya nih di limbah industri apa ya deterjen gitu kan. Kalau deterjen itu kan dia suka ada busa. Kenapa ada busa? Karena pH-nya basah. Karena ada senyawanya itu ada OH-nya kan surfaktan. Makanya dia pH-nya basah. Nah, sebelum masuk ke instalasi pengolahan air limbah yang utama, dia tuh harus dinetralkan dulu. Caranya setelah tadi aspek fisiknya udah hilang semua ya, udah dingin, udah nggak ada partikel kasar, dia harus dinetralkan dulu. Namanya kolam netralisasi. Ini secara general kayak gini ya, tapi tergantung lagi limbah industrinya kayak gimana. Oke, ini kolam netralisasi. Kalau misalnya influennya dia sifatnya basah, maka yang supaya netralin ditambahin apa? Asam. Betul, berarti ditambahin asam. Tapi ya tergantung ya pH-nya itu
pH berapa, 9, 10, apa 8 gitu. Dia akan menentukan kadar asam yang ditambahkan itu seberapa banyak gitu. Nah, di dalam bangunan ini nggak bisa hanya dimasukkan cairan toh, harus diaduk supaya alirannya itu merata gitu kan. Nah, bentukannya juga bisa kayak gini. Kayak tadi ditambahin aerasi kayak gini, ditambahin aerasi kan otomatis nanti dia ada gelembung-gelembung gitu kan. Gelembungnya itu ibaratnya kayak menambah tumbukan antar air, partikel di dalam air. Makanya dia lebih merata. Opsinya tuh bisa ditambah aerasi ataupun tadi kayak terjunan ataupun yang zigzag itu gitu. Supaya intinya pokoknya buat biar rata si kandungan pH sama pH asam sama basa itu. Ini harus netral intinya. Oke. Selain kolam netralisasi, kalau di proses kimia ada juga tahap koagulasi flokulasi. Koagulasi flokulasi ini tuh cara ininya tuh, ini kan air limbah. Air limbah kan biasanya warnanya coklat gitu ya. Kemarin ada yang merah bahkan ya kalau yang dari tekstil gitu. Pokoknya tergantung jenis industrinya. Nah, kalau sistem koagulasi itu dia itu pengadukan cepat. Lalu pengadukan lambat. Diaduknya pakai apa sih, Bu? Pakai ini. Namanya apa ya, lupa aku. Pokoknya ada motornya lah di atas ini tuh buat mengaduk. Gitu. Nah, ini juga harus si adukannya itu ada kecepatan tertentu untuk koagulasi sama flokulasi. Makanya dia dinamakan pengadukan cepat sama pengadukan lambat kan. Di dalam sini dia itu juga diinjek kimia, suatu zat kimia agar air limbah ini dia bisa mengendap gitu. Kan awalnya misalnya warnanya merah ya, terus dia udah diaduk ditambah zat kimia gitu ya. Nah, dia itu dengan waktu tertentu. Jadi faktor utama di koagulasi flokulasi ini TD itu detention time atau waktu tinggal sama kecepatan pengadukan. Ini kriteria desain atau faktor yang penting gitu. Oke, ini pertamanya misalnya warnanya coklat gitu ya, coklat banget. Terus habis itu udah diaduk, ditambah zat kimia, lama-lama tuh dia kayak gini loh, bisa mengendap gitu. Bisa menggumpal si kotorannya itu karena ada zat kimia yang ditambahkan. Nah, zat kimianya ini, dia itu ionnya positif. Sedangkan si kotorannya ini ataupun organik itu negatif. Makanya positif, negatif kan jadi berikatan gitu kan. Nah, ini menggumpal. Ini tahap koagulasi ya, yang pengadukan cepat. Nah, habis itu kalau udah tahap koagulasi, langsung ke flokulasi. Flokulasi kan pengadukan lambat. Supaya tujuannya agar si partikel-partikel yang udah menggumpal ini tuh dia mengendap. Gitu. Jadinya air bersihnya di atas, si endapannya yang dari kotorannya itu ya di bawah gitu. Menjadi lumpur. Ini lumpur. Oke, ini influen. Rintain nggak? Cukup jelas atau enggak? Gimana? Jelas nggak nih? Nggak ada komen sih? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Mungkin balik lagi yang ke cara fisik itu ya, Bu.
Saya Ya, sedikit belum paham mekanisme bevel channel itu bisa menurunkan suhu, Bu. Karena itu kan cuma beton gitu ya, seperti yang Ibu bilang. mm-mm. Itu bagaimana gitu, Bu, mekanismenya sehingga air limbah tersebut bisa turun suhunya. Oke. Jadi bevel channel, cara gampangnya biar bisa dicerna itu kayak misalnya kamu punya kopi panas gitu ya, kopi panas terus kamu aduk pakai sendok yang bu aduk apa secara horizontal ya, gini, set, aduk gini kan. Nah itu kan lama kelamaan dia pasti dingin toh, walaupun ya tergantung kamu seberapa lama ngaduknya, terus secepat mana kamu ngaduknya, dia kan lama kelamaan akan dingin. Makanya sama halnya kayak air limbah yang masuk ke bevel channel ini gitu. Karena dia itu bertubrukan dengan si konkrit ini kan. Secara alamiah dia itu akan menambah oksigen. Kan tubrukan gitu loh. Kebayang gak sih si air ini tubrukan sama konkrit ini gitu. Oh iya, Bu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke, jadi semakin besar si luasnya bangunan ini, maka semakin cepat dia untuk menurunkan suhu. Oke, udah kebayang ya? Sudah, Bu. Terus habis tadi udah kimianya itu ini kolam netralisasi sama koagulasi flokulasi. Nah, ada juga koagulasi flokulasi itu tuh bentuknya nggak cuma kayak gini toh, tapi ada yang lebih canggih juga. Kalau dulu di industri yang tempat saya kerja tuh ya, ada namanya dissolve air flotation. Ini dissolve air filtration. Dia itu bentuknya bulat gitu. Semoga kebayang lah ya, walaupun cuma gambaran kok. Ini bulat, terus ini ada apa sih yang kayak bisa bergerak sendiri buat nge-skim, buat menghilangkan lumpur di atas. Tapi pas sebelum masuk ke kolam yang bundar ini, dia tuh di pipanya diinjek kimia koagulan tadi gitu. Jadi sistemnya sama aja, pokoknya menambahkan kimia terus habis itu diaduk gitu ya. Nah, si air limbah ini masuk sini kan. Masuk terus habis itu dia ini kan udah dimasukin kimia, terus dia muter di sini dan ininya juga muter gitu. Jadi otomatis dia ada pengadukan gitu. Nah ini namanya shaft. Terus ini biasanya steel ya, berapa sih? SS304 yang nggak korosif gitu, karena kan di dalamnya sini ada koagulan yang zatnya tuh pH-nya tuh nggak netral gitu. Ini makanya materialnya harus kuat. Nah kalau tampak samping si DAF-nya tuh kayak gini, mirip sedimentasi gitu ya. Ini kan in-nya, ini out, ini tadi shaft-nya. Nah si airnya tuh di atas sini, nanti masuk ke sini airnya. Nah yang kotor tuh si lumpurnya itu kan tadi udah tak jelasin kalau koagulan itu dia mengendapkan bahan polutan, habis itu dia terendap gitu kan ke bawah. Ini lumpurnya di sini. Terus nanti dia ditarik ke pengolahan selanjutnya, lumpurnya ya, pengolahan selanjutnya. Sedangkan air yang udah bersih, ini air bersihnya keluar ke bak selanjutnya. Oke, paham nggak? Ini yang metode lumayan canggih dan biasanya cukup bisa
menghilangkan kekeruhan dan zat organik yang di dalam air limbah. Itu udah ya, jelas ya. Ini udah nyampe ke sistem kimia. Oke, udah jelas? Gak ada yang tanyakan? Jelas, Bu. Oke, terus tahap kok aerasi? Tahap biologis. Biologis tuh inti dari segala inti sih maksudku. Kalau IPAL itu kalau nggak ada biologisnya itu kayak kurang gitu. Jadi 90% dari IPAL itu tuh yang bisa mendegradasi itu ya bakterinya gitu, bakteri itu sendiri. Namun ya bisa dilihat tergantung karakteristik air limbahnya ya. Tapi secara general itu biologis. Di cara pengolahan biologis ini saya akan gambarin yang paling gampang dan mudah dipahami gitu. Jadi habis tadi koagulasi, flokulasi gitu ya, terus masuk ke sistem aerasi. Oke, ada yang ingat nggak sistem aerasi itu apa? Ayo, sistem aerasi ada yang ingat nggak? Gimana? Pemberian udara, Bu. Oh, terus apa lagi? Biar bakterinya bisa hidup dan memakan zat-zat gitu. Oke, bener banget. Intinya di aerasi itu apa? Oksigen, mikroba atau bakteri, terus sama food atau makanan, sama air limbahnya intinya ya. Nah di sini kan ada aerator. Oke, si aerator ini disuplai oleh kompresor atau blower gitu ya. Blower. Dia itu juga di sini ada valve-nya. Dia itu nggak boleh kelebihan ataupun kekurangan gitu. Pokoknya harus pas. Ada juga kriteria desain untuk oksigennya gitu. Pokoknya dia ada standarnya ya. Terus habis itu mikroba. Ya ibarat mikroba itu sama kayak manusia gitu ya. Yang butuh oksigen, butuh makanan buat mencerna polutan gitu. Nah, si polutan ini akan didegradasi oleh si bakteri gitu. Tapi hasil akhirnya pasti ada lumpurnya. Jadi di sini di bak aerasi itu pasti ada lumpur aktif yang dibilang Pak Sindu minggu lalu atau kalian udah desain ini activated sludge. Nah, si bakteri ini dia tuh bisa hidup kayak gini toh di dalam air tuh dia bisa berenang-renang sendiri ataupun dia harus butuh media buat dia tinggal ibaratnya gitu ya. Ada beberapa air limbah yang dia dengan misalnya kandungan organiknya tinggi, dia tuh butuh media buat melekatkan bakterinya gitu. Jadi di sini itu ini contohnya namanya media ball, ibaratnya kayak kalian roda Tamiya gitu loh. Roda Tamiya bentukannya kayak gitu. Nah di sini dia secara natural akan ada biofilm. Biofilm itu kalau di dunia yang kalian sehari-hari itu macam agar-agar atau lumut gitu yang apa sih lembab gitu yang dia bisa melapisi si biofilmnya ini buat tempat mikroorganisme. Yang merah ini mikroorganisme ya. Gitu. Jadi si mikroorganismenya itu dia melekat ke biofilm, terus si media ballnya ini dia dimasukin ke kolam aerasi. Gitu. Kalau dengan tambahan media ball ini, efisiensi aerasinya semakin bagus. Karena
karena mikroorganismenya lebih banyak, terus tumbukan di dalam airnya ini juga lebih banyak gitu ya. Jadi COD BOD-nya lebih bisa turun. Ininya lebih bagus lah gitu. Oke. Nah, terus ini activated slots-nya tuh diapain? Apakah dia ada di sini terus gitu kan? Nah, si activated slots-nya ini sama kayak tadi di DAF ini kan. Ini diolah di pengolahan lumpur. Jadi ini ada bisa dibuang atau diresirkulasi lagi karena dia si lumpurnya ini masih bagus kondisinya. Bisa dibalikin lagi. Nah, lumpur yang dibalikan lagi ini namanya RAS, Return Activated Sludge. Nah, semua pengoperasian bangunan limbah khususnya aerasi ini tuh ada dasarnya semuanya. Pokoknya rasnya itu harus berapa persen dari kandungan organik, terus habis itu sludge yang dibuang itu harus berapa persen gitu, semuanya ada aturannya gitu ya. Yang penting juga ini food dari mikrobanya. Nah, foodnya itu bentuknya bisa dalam bentuk karbohidrat ataupun fenol gitu, tergantung pokoknya si bakterinya itu jenis apa gitu ya. Namun sebagian besar dia itu membutuhkan bahan organik, di mana bahan organik ini secara natural tuh ada di air limbah gitu. Contohnya air limbah domestik gitu kan. Air limbah domestik kan sumbernya dari MCK kan dari manusia kan memakan makanan gitu loh. Makanan kan organik, otomatis dia itu udah ada secara alamiah tuh ada gitu. Nah, kalau misalnya si food ini nggak ada ataupun kekurangan di aerasi ini, kalian bisa menambah secara manual makanan tersebut. Contohnya ya menambah bahan kimia. Kalau saya waktu itu, ini kisah nyata, jadi si bakterinya itu kan mati ya. Bakteri itu mati, terus food dari air limbahnya itu nggak ada, makanya ditambahkan gula pasir nih, bener-bener gula pasir, tapi dicairin dulu, terus diinjek ke aerasi gitu. Nah, kalau dari gimana sih Bu caranya supaya tahu bakteri itu kekurangan makanan gitu kan? Nah, pertama indikatornya secara fisik ya, kalian tuh bisa melihat baunya tuh udah kayak nggak seger gitu loh. Kalau kalian udah kebiasa kerja di IPAL tuh, ya bau limbah tuh ya beda gitu. Ada yang bau seger sama bau nggak seger gitu. Dari segi bau, terus habis itu dari segi fisiknya tuh bisa yang awalnya secara daily dia kalau bagus warnanya coklat, dia tiba-tiba warnanya hitam gitu. Nah, berarti itu suatu indikator ada suatu kesalahan di sistem aerasi. Nah, mungkin salah satunya kalian bisa cek makanannya kurang gitu. Misalnya kok bisa jadi hitam terus lumpurnya semakin banyak. Nah, itu kan berarti mikroorganismenya semakin kurang makanan gitu lah ya. Gitu, dari bau sama fisik, terus dia tidak bisa lagi mengolah air limbah. Jadi output dari aerasi ini jadi berkurang gitu. Maksudnya efisiensinya jadi awalnya 80% dia bisa menyisihkan COD, jadi 20% bisa menyisihkan COD gitu. Ada yang tanyain nggak? Misi Bu, ingin bertanya Bu. Ya. Itu waktu awal pembuatan IPAL waktu aerasi itu bakterinya gimana Bu? Maksudnya itu kan itu dikendalikan satu jenis saja atau ditanam atau gimana Bu bakterinya? Soalnya kalau di akuarium itu biasanya juga dikasih bakteri supaya biar mengolah kayak gitu Bu. Gimana? Di akuarium? Kalau di pengolahan IPAL itu bakterinya waktu pertama-tama itu ditanam atau bagaimana Bu? Kalau misalnya di akuarium ya, misalnya saya bandingnya, kalau di akuarium itu biasanya juga dikasih bakteri, jadi satu jenis bakteri kayak gitu Bu.
Iya, kalau misalnya di IPAL itu biasanya ada proses seeding. Seeding. Jadi si airnya ini harus ada, ya mungkin sama ya kayak yang di akuarium ya cara kerjanya. Dia itu harus ada proses aklimatisasi dulu kan, si air limbah itu harus menyesuaikan dulu di tempat tinggalnya kayak gimana gitu kan. Pada awalnya ada beberapa cara sih buat seeding ini. Biasanya menggunakan lumpur aktif, kan tadi udah tak jelasin activated sludge itu kan mengandung mikroba gitu ya. Kalian bisa menggunakan activated sludge dari industri sejenis gitu. Misalnya industri tangga dia sesama industri makanan. Terus kita masukkanlah ke kolam aerasi ini, apakah dia cocok dengan air limbah kita gitu ya. Kalau cocok, ini bisa salah satunya buat menumbuhkan bakteri. Ataupun bisa juga secara natural dia bisa tumbuh sendiri gitu. Jadi coba-coba aja awalnya, jadi nggak skala besar gitu langsung ya. Jadi harus skala lab dulu gitu ya. Secara natural kan tadi saya udah bilang kalau air limbah itu mengandung organik gitu ya. Tinggal aja kalian tambahin oksigen plus food gitu. Apakah dia nanti bisa mendegradasi air limbahnya? Kalau udah bisa ya nggak butuh untuk ngambil activated sludge di industri ini. Gitu kira-kira. Baik Bu, makasih. Oke, ada yang tanyain lagi? Ini kalau yang aerasi cukup kompleks ya, ada banyak aspek yang mempengaruhi kinerjanya gitu. Dan untuk pemeliharaannya maupun pengoperasiannya juga udah cukup kompleks. Dan tapi intinya IPAL tuh ya di sini gitu. Oke, ada yang tanyain lagi? Kalau belum jelas tanya aja. Udah ya? Jelas? Oke. Terus habis ini kan biologi. Biologi intinya tadi ya, pokoknya ada ingat-ingat pokoknya ada apa nih? Oksigen, mikroba, food gitu. Barulah dia bisa berjalan gitu. Oke, habis proses aerasi itu masuk ke sedimentasi. Kalian juga kemarin udah ngedesain sedimentasi kan ya? Desain nggak? Iya. Ya kalau di sedimentasi sih relatif gampang. Bentuknya juga mungkin beraneka ya. Cuman yang standarnya sih bentuknya kayak gini. Terus habis itu yang mempengaruhi itu cuman detention time-nya doang, waktu tinggalnya. Nah, ini influennya dari sini. Influennya dari sini biasanya ya. Influen. Nah, di sini lumpurnya. Pokoknya lumpur kan selalu di bawah ya, karena massa jenisnya lebih berat. Nah, si lumpur ini masuklah ke pengolahan limbah gitu. Pengolahan lumpur. Ini relatif gampang sih dibanding aerasi. Oke, terus lanjut ke pengolahan lumpur ya. Ini kan udah sedimentasi, habis sedimentasi paling bisa sedimentasi 1, sedimentasi 2, ada terserah beberapa tahap supaya pokoknya intinya lebih jernih gitu. Barulah ke apa yang buat ngilangin bakteri tuh, ngilangin patogen namanya apa? Lupa aku. Yang menginjek klorinasi. Nah, habis sedimentasi, klorinasi. Nah, perhitungan klorinasi ini juga nggak sembarangan ya ngitungnya ya. Pokoknya ada hitungannya, dia bisa klorinasinya ini bisa bentuk gas atau cair. Gitu. Nah, output dari air yang bersih ini nanti mungkin tak jelasin ke pertemuan selanjutnya.
Jadi ada pengolahan lagi kalau kalian misalnya kalian bekerja di industri ataupun di konstruksi ataupun di kementerian gitu. Yang supaya bagus tuh dia tuh airnya nggak boleh langsung dibuang ke sungai ataupun ke badan lingkungan lainnya. Dia tuh harus di recycle gitu kan. Makanya ada 3R. Dia tuh kalau untuk di recycle kita lihat dulu kualitas atau mutunya tuh kayak gimana gitu ya. Harus memenuhi baku mutu. Baku mutu apa? Baku mutu industri itu sendiri ataupun baku mutu pemerintah, tergantung. Nah, supaya untuk 3R ini harus ada instalasi pengolahan lagi, instalasi pengolahan. Tapi bukan instalasi pengolahan limbah lagi, tapi instalasi pengolahan air bersih. Kalian udah belajar belum instalasi pengolahan air bersih? Gimana nih? Nggak ada yang jawab? Halo? Sudah, Bu. Semester Sudah, lalu. Bu. Oh, semester lalu. Yang ngajar siapa? Pak Sindu, Bu. Oh, yang ini ya? Air minum gitu ya? Air minum, air bersih ya? Iya, Bu. Oh ya. Oke, kurang lebih kayak gitu sih bangunannya. Tapi mungkin tak detailinnya minggu depan aja ya. Oke. Lanjut. Ini udah aerasi, sedimentasi. Terus pengolahan lumpur. Nah, kalau pengolahan lumpur yang paling sederhana, yang paling bisa di paling bisa di nalar gitu ya, itu kayak kalian jemur baju gitu kali ya, pokoknya tinggal pakai sun, tenaga matahari. Nah, si bangunannya ini tuh namanya sludge drying bed. Tahu lah ya, sludge drying bed kalau diartikan kan berarti lumpur yang didinginkan gitu, tempat lumpur yang didinginkan. Nah, si lumpur yang tadi sumbernya dari mana aja? Aerasi, sedimentasi, ya kan? Pokoknya dari bangunan sebelumnya, lumpur hasil dari bangunan sebelumnya tuh masuk ke bak ini toh. Ini masuk, intinya buat menguapkan atau kandungan airnya itu biar bisa hilang, moisture content-nya hilang gitu. Ini cara konvensional banget, tapi sering juga digunakan di sebuah industri karena gampang ya, karena cuman pakai cuman butuh ini konkrit doang, konkrit dibuat bangunan gitu sama pipa gitu toh paling gitu. Yang paling dibutuhin ya ini tenaga matahari, tapi ya masalahnya kalau misalnya hujan ya si alat ini nggak bisa bekerja dengan maksimal gitu, malah basah ya gitu. Ini sangat konvensional buat metode sludge drying bed ini. Kalau misalnya kalian mau tahu yang buat lebih canggih gitu tuh namanya filter press ataupun thickening kan ditambahkan cairan dulu ya. Terus habis itu apa lagi ya? Belt press. Pokoknya inti dari segala inti dari si pengolahan lumpur ini buat moisture content-nya ataupun moisture content kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kan ya tinggal kelembapan dalam si lumpurnya ini menurun gitu, misalnya dari 80% jadi 20%. Pokoknya intinya dia biar lebih padat gitu. Nah, kalau si lumpurnya ini udah padat terus diapain, Bu? Dibuang apa? Diapain gitu ya. Nah, banyak cara buat mengolah lumpur ini. Pertama, tergantung kualitasnya lagi ya, kualitas lumpur. Kalau dia kualitas lumpurnya organik ataupun tidak ada bahan kimia yang ditambahkan, dia bisa digunakan lagi misalnya buat jadi kompos ataupun jadi salah satu material buat bahan baku, misalnya dia bahan baku semen menggunakan lumpur dari instalasi pengolahan limbahnya, tapi harus ada
feasibility study dulu. Ini banyak banget sih pemanfaatan lumpur gitu. Tapi yang paling gampang yang suka industri terapkan gitu, sludge-nya itu diapain ya, dibuang gitu. Buangnya kemana? Nggak boleh ke sembarangan. Yang jelas dia harus ke industri yang bisa mengolah lumpur gitu. Dan dia harus ini ya, terakreditasi dan udah diaudit sama KLHK. Ada yang tahu nggak KLHK itu apa? Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, ya pokoknya semua di IPAL ini, baik effluent ataupun lumpur, semua hasil residu dari si IPAL ini ada standarnya, standar peraturannya ya. Standar peraturannya itu ya dari KLHK ini, gitu. Pokoknya ini kayak pedoman hidupnya IPAL gitu. Bisa juga, tapi ada juga yang lain, banyak kayak peraturan daerah, terus apa lagi ya, internasional yang buat kriteria desainnya gitu, buat cara merencanakannya dan lain-lain. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Ada yang nanyain nggak? Udah jelas ya, clear untuk instalasi pengolahan air limbah. Gimana? Harus ada yang tak ulangin nggak ngejelasinnya? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang tadi yang secara biologis itu kan, tadi Ibu, kalau sepaham saya itu proses yang paling utama gitu ya Bu, yang paling penting itu kenapa ya Bu tadi? Iya, karena tergantung karakteristik air limbahnya. Kalau dia air limbahnya kebanyakan organik, maka si organik itu dapat dihilangkan atau diturunkan dengan mikroba. Mikroba itu kan yang tadi udah tak jelasin. Mikroba itu dia bisa mendegradasi kandungan organik dalam air limbah gitu kan. Nah, kalau yang lain misalnya kayak fisika, dari aspek fisika ini kan, fisik itu dia cuman buat menghilangkan partikel kasar, minyak, suhu gitu. Sedangkan kalau yang kimia buat netralin doang sama buat mengendapkan gitu. Nah, kalau yang di aerasi itu tuh bener-bener si airnya itu dia apa ya, berinteraksi dengan mikroba. Terus mikrobanya itu makanin, cara gampangnya ya, memakan polutan itu gitu. Jadi ya paling inti tuh ya di biologisnya. Gitu, kejawab gak? Iya Bu, kejawab Bu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Udah? Oke, lanjut. Berarti yang presentasi ya. Mau inilah, hari ini industri tahu. Kelompok industri tahu, presentasi dong. Gimana industri tahu? Siapa sih namanya? Industri tahu siapa kelompoknya? Kelompok 6, Bu.
kelompok. Ya, kelompok Nah, 6. saya, ya, Oke, bisa share screen? bisa Bu, izin share screen ya Bu. Ya. Kepada teman-teman, kepada Ibu dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 izin berpresentasi mengenai IPA pada industri tahu. Di sini kami dari kelompok 3, ada Sada Ayu, saya sendiri Fadila Usman, yang punya saya Nail, Pak Paragrafi, Muhammad Dhani, dan ini merupakan definisi limbah. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi, sehingga perlu diolah agar tidak merusak ke lingkungan dan harapannya bisa lebih bermanfaat. Sebagai pendahuluan, pabrik tahu merupakan industri kecil rumah tangga yang jarang memiliki instalasi pengolahan limbah dengan pertimbangan biaya yang sangat besar dalam pembangunan instalasi pengolahan limbah dan operasional. Dan perlu diketahui bahwa industri tahu ini sebagian besar proses produksinya itu sangat banyak menggunakan air. Jadi limbah cairnya ini sangat besar volumenya. Berikut merupakan karakteristik umum limbah cair. Limbah tahu. Limbah tahu adalah bahan atau materi buangan yang timbul akibat kegiatan produksi tahu yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa ampas kedelai. Dan limbah cair bisa dari proses pencucian yang banyak sekali digunakan pada proses produksinya. Limbah cair ini sangat berpotensi untuk penyebab pencemaran lingkungan. Limbah cair berupa sisa air perendaman, sisa air yang tahu yang tidak menggumpal, serta limbah cair keruh berwarna kuning muda keabu-abuan yang apabila dibiarkan akan berubah menjadi hitam dan berbau busuk. Karena ini organik, ya, tentu apabila dibuang begitu saja teroksidasi sehingga menyebabkan busuk dan berbau tidak sedap. Cairan pada limbah cair industri tahu mengandung kadar protein yang tinggi dan mudah terurai. Berikut merupakan zat-zat kimia yang terdapat pada limbah cair. Di antaranya itu ada gas-gas yang bisa ditemukan seperti oksigen, hidrogen sulfida, amonia, karbon dioksida, dan metana. Gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan organik yang terdapat pada limbah cair tahu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Sada Ayu, mengenai parameter fisika dan kimia ini. Elsa, apakah bisa bergabung? Mungkin kawan-kawan saya dari kelompok 3. Ya, aku izin lanjutin ya, Til. Kedengeran nggak, Til? Iya.
Kemarin. Terus air buangan ini ada parameternya ya teman-teman. Terus di peraturan juga ada di Kementerian Lingkungan. Di mungkin dari kementerian terus daerah itu mengatur sendiri, mungkin bisa gitu. Next deal. Ini ada parameternya kimia. Next. Terus apabila air limbah tersebut air limbah tersebut merembes ke dalam tanah yang dekat dengan sumur, maka sumur tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Khususnya untuk limbah tahu itu baunya itu menyengat ya. Di daerah Kabupaten Tegal, khususnya di dekat saya tinggal itu ada limbah. Ini ada industri tahu. Jadi memang baunya itu nggak enak lah. Belum ada pengolahan, jadi di selokan-selokan sawah itu ada limbahnya, jadi baunya itu kurang enak, intinya gitu. Yang ciri utamanya. Next deal. Terus ini ada baku mutu limbah cair. Ini ada yang sesuai Perda ya, Perda DIY. Terus yang satunya itu ada yang sesuai Kementerian Lingkungan Hidup. Ini yang di share screen itu yang sesuai baku mutu limbah DIY. Ini ada di lampiran juga di peraturan menteri. Next deal. Terus ada alternatif pengolahan limbah tahu. Alternatif IPAL dan alternatif lainnya. Pertimbangan pemilihan alternatif. 1. Kualitas dan kuantitas air limbah domestik yang akan diolah. 2. Kemudahan pengoperasian dan ketersediaan SDM. 3. Jumlah akumulasi lumpur. 4. Kebutuhan lahan. 5. Biaya operasional. 6. Kualitas hasil olahan. Alternatif 1 IPAL. ABR merupakan jenis reaktor anaerob lalu laju tinggi yang terdiri dari beberapa kompartemen bervolume yang sama. Antar tiap kompartemen ABR dipisahkan oleh hanging dan standing baffle secara selang-seling yang berfungsi memaksa cairan mengalir ke atas dan ke bawah pada setiap kompartemen untuk meningkatkan kontak antara air limbah dan mikroorganisme dalam selimut lumpur pada tiap dasar kompartemen. Yang kedua, alternatif IPAL kedua itu ada AF, merupakan sebuah reaktor anaerob di mana air limbah mengalir melewati mikroorganisme di dalam reaktor yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu lapisan biofilm tipis yang menempel pada permukaan media filter. Yang kedua itu ada mikroorganisme yang tersebar pada celah media filter, dan yang terakhir ketiga itu ada vlog-vlog atau gumpalan di atas kompartemen yang berada di bawah media filter. Next. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan teman saya. Apakah ada yang lainnya? Baik, kami di sini menggunakan dua alternatif. Yang pertama AF dan anaerobic Belfred reactor. Jadi yang pertama alternatif 1 anaerobic Belfred reactor ini dalam perhitungan dimensi unit terdapat input dan output seperti yang tertera di slide berikut. Selanjutnya di alternatif kedua terdapat perhitungan dimensi unit yang membedakan dari alternatif 1. Jadi perhitungan dari dimensi unit yang kedua ini lebih kompleks dibanding perhitungan dimensi unit yang pertama. Selanjutnya terdapat denah dan bagan alir alternatif yang tertera pada slide berikut, yaitu proses anaerobic Belfred reactor. Jadi secara singkat saja bahwa dapur, misalkan terdapat dapur atau tempat cuci setelah kamar mandi, berikutnya disalurkan ke gas trap, lalu ke bak kontrol, lalu ke anaerobic Belfred reactor. Selanjutnya alternatif yang kedua,
seperti yang tertera pada bagan alir alternatif tersebut sama, yaitu dapur, tempat cuci atau kamar mandi disalurkan ke grass trap, bak control, selanjutnya ke anaerobic filter atau AF. Jadi hasil perbandingan dari kedua alternatif tersebut yaitu alternatif pertama memiliki unggul dalam hal penyisihan polutan yang lebih tinggi, luas lahan yang lebih kecil, waktu tinggal yang lebih singkat, biaya pembangunan yang lebih rendah, dan biaya operasional yang lebih rendah. Sedangkan alternatif 2 unggul dalam hal jumlah kompartemen yang lebih sedikit dan kebutuhan beton yang lebih sedikit. Selanjutnya akan dijelaskan mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada kritik dan saran bisa disampaikan dari teman-teman atau dari Ibu Widya. Terima kasih. Teman-temannya harus tanya ya. Coba paham nggak yang dijelasin tadi tentang limbah tahu? Boleh ditampilin lagi nggak slide-nya? Oh iya, Bu. Coba siapa nih? Leoni Adelia. Coba tanya ke teman-temannya. Temennya yang limbah tahu nih. Kira-kira apa? Yang belum paham ataupun ada yang ditanyakan? Leoni Adelia monitor. Leoni? Oh, halo Bu, iya Bu. Coba tanya ke temannya tuh ya tentang ini tahu kayak gimana. Oh iya, tapi sebenarnya sejujurnya saya habis dari WC Bu, karena ada keperluan pribadi sebenarnya Bu. Tadi sebenarnya kalau perhatikan. Tetap harus tanya. Oh iya, baik. Jadi karena kurang memperhatikan, jadi saya mungkin minta dijelaskan secara sederhana saja bagaimana sistem pengolahan tahu secara ulang, karena saya tadi dari kamar mandi jadi kurang mendengarkan. Dijelaskan secara sederhana lagi saja mungkin. Iya, ya izin menjawab. Jadi untuk limbah industri tahu ini karena limbahnya ini berupa padatan dan cairan sehingga bangunan pengolah limbahnya juga perlu dapat menyesuaikan dengan limbah dari industri tahu tersebut. Sehingga kami di sini memiliki dua alternatif, yaitu diantaranya dengan metode bevel reaktor dan anaerobic filter. Jadi di mana perbedaannya ini seperti tadi Ibu jelaskan bahwa dengan anaerobic bevel ini adanya bevel atau mungkin dalam desainnya itu ada seperti beton gitu ya, di bagian atas dan bagian bawahnya seperti ini. Untuk yang anaerobic bevel reaktor, prosesnya anaerobik sehingga tidak ada oksigen, tidak ada udara, dan terdapat sifat pengolah limbahnya itu seperti demikian yang saya sebut atau bisa kita sebut bevel. Dan yang lainnya itu ada maaf, yang ini bevel ya. Terus yang selanjutnya itu anaerobic filter. Nah, yang membedakan satu dengan yang lain itu
eh, dalam proses desainnya. Yang satu untuk yang anaerobic filter ini lebih kompleks ya daripada yang anaerobic bevel gitu. Gitu mungkin. Oke, Apakah bisa menjawab? terima kasih Mas Fadil atas penjelasannya. Sama-sama. Terus udah dijelasin, terus ada yang ditanyain nggak, Leoni? Atau kira-kira ada yang mengganjal nggak? Kira-kira apa? Sebenarnya nggak ada sih, Bu. Maksudnya tadi kan berarti kan pakai sistem yang itu ya, Bu. Yang tadi ditanyain sama Chandra, saya itu kan tadi Bu, yang pengurangan suhu itu ya, Bu ya. Dengan cara, nah itu kan ya sebenarnya cukup bagus, Bu, itu, Bu. Ya sudah seperti itu, Bu. Saya bingung mau tanya apa lagi. Saya mau nanya deh, kenapa kok sistemnya tadi saya yang terpilih jadinya apa tuh? Kan bandingin 2 alternatif. Terus yang terpilih? Kombinasi antara anaerob dan aerob. Jadi Terus ada desainnya mana? Kok nggak dijelasin yang ini? iya Bu, tadi belum menjelaskan. Tadi saya kira sudah disudahi gitu Bu oleh teman saya. Jadi saya juga kurang tahu kenapa disudahi tadi sama teman saya. Oh alah. Lah berarti ini seharusnya 3 dong alternatifnya. Aerob, Iya, anaerob bevel sama ini anaerob aerob. iya. Gimana? Mungkin bisa kami lanjut jelaskan mungkin Bu. Oke, lanjutin aja. Oh, ya, baik Bu. Ya, jadi ada opsi ketiga yaitu gabungan antara anaerob dan aerob, di mana ada proses anaerob yang mana itu tidak menggunakan udara ya, atau kedap udara, dan melanjutkan dengan adanya aerasi sehingga prosesnya menjadi aerob. Tuh. Nah, jadi di sini merupakan sistem di mana jadi memiliki industri ya, skalanya industri. Maksudnya industri tahunya itu mempunyai kompleks sendiri gitu. Jadi banyak dari beberapa pengrajin dikumpulkan di suatu bak eh, bak bak apa, untuk mengumpulkan limbah dari masing-masing pengrajin itu. Nah, jadi di situ baknya itu anaerob ya, tertutup. Lalu masuk ke bak pengendapan awal. Nah, masih dari pengurangan anaerob pengendapan awal. Nah, itu kan masih anaerob karena masih tertutup. Sehingga sampai ke biofilter anaerob itu masih anaerob, artinya masih tertutup ya. Sehingga diberikan blower udara pada tahap aerasi, hingga disitulah terjadi proses aerob. Nah, ini kelebihannya dari file tahu yang kami pilih gitu ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah proses dari aerasinya gitu. Yang bawah ini masih proses anaerob. Berikut merupakan salah satu desain dari proses ini. Kalau ini kan prosesnya anaerob ya, karena masih tidak menggunakan udara gitu. Berikut adalah bak pengurai anaerob. Ini merupakan bak pengolah lanjutnya, dan di sini terdapat biofilter. Gitu. Berikut merupakan sedikit gambar rencana dari tahu. Nah, jadi di sini ada penampang melintang dan denah dari IPA tahu gitu. Yang ini ya masih dalam proses anaerob ya, tidak menggunakan udara. Di sini infonya, di sini
acuannya. Gitu. Oh ya, sini dana secara dana umum ya. Jadi di sini merupakan ruang kerja pengrajin, lalu masuk ke kolam yang menampung limbah itu. Kolam pengumpul ya, pengumpul dari masing-masing pengrajin gitu. Sini ada beberapa gambar rencananya. Gitu. Oke, makasih. Sekian mungkin dari kami. Oke. Kenapa kok tadi di awalnya ada anaerobnya dulu ya? Kenapa? Ada yang bisa jawab gak kira-kira? Dari grup kelompok berapa sih? Kelompok 6? Kelompok 3? Kelompok 3, Bu. Kenapa? Kenapa kok ada anaerob dulu di bagian depannya? Terus itu sedimennya gimana? Kan itu ada bak anaerob. Bak anaerob kan pasti menghasilkan lumpur kayak septic tank waktu itu kan. Aerasi kan juga ada ada lumpurnya yang menghasilkan lumpur. Nah, terus lumpurnya diapain? Tadi 2 pertanyaan itu ya. Pokoknya kalau nggak bisa jawab sekarang, jawab selanjutnya aja nggak apa-apa. Kalian cari aja di referensi-referensi. Terus yang ketiga satu lagi tambahan, apakah effluent atau air olahan yang udah keluar dari ipalnya itu dia bisa dipakai lagi, bisa di reuse atau enggak? Bisa di reuse ke pengrajin lagi ataupun buat alternatif yang lainnya atau enggak? Mungkin enggak sih? Kayak gitu. Jadi 3 poin ya yang tugasnya ataupun yang kalian harus cari tahu lebih gitu. Kalian ya sebagai pendesain dan juga nanti pelaksana itu harus tahu secara from cradle to grave dari ujung ke ujung tuh kayak gimana pengolahannya gitu. Oke, gitu ya. Baik, Minggu Bu. depan harus ada jawabannya ya. Nah iya, tadi izin bertanya, maksudnya mengulangi pertanyaannya, Bu, tadi ada lumpurnya kemana gitu ya, Bu ya? Lalu ada apakah effluentnya bisa di reuse? Untuk yang tadi kenapa ada anaerob di awal gitu ya? Iya. Baik, Bu. Nanti kami diskusikan. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kami beri tanggapan. Oke, terus selanjutnya industri kimia. Kamu berapa? Ya, saya sudah presentasinya, Bu ya. Ya, lanjut ke kelompok selanjutnya aja. Industri kimia, kelompok berapa sih? 6 ya, kalau nggak salah.
Industri Kimia Ulfa Hidayati. Ada nggak tim-timnya, teman-temannya? Yang upload di Simaster atas nama Ulfa Hidayati. Iya Bu, sebentar. Gimana? Udah siap presentasi kan? Izin share screen ya Bu. Cek. Apakah suara saya masuk? Masuk Mas. Oke. Mohon izin Bu Widya Stuti, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bangunan pengolahan limbah dari industri kimia. Kita di sini ngambil contoh industri kimianya adalah pabrik etanol, Bu. Oke, lanjut aja. Oke, nah kita untuk industri etanol ini kita ambil contoh kasusnya di Desa Begonang yang banyak industri rumahan yang memproduksi alkohol. Nah, produksi alkohol tersebut dalam satu harinya itu bisa 1.000 sampai 1.500 liter dengan limbah sebanyak 7 meter kubik hingga 10 meter kubik atau 7.000 sampai 10.000 liter per hari. Nah, untuk limbah cair dari alkohol itu untuk BOD-nya dia mengandung 55.000 mg per liter. Kemudian di COD-nya ada 170 sekian miligram per liter. Dan jumlah TSS-nya ada 5.640. Nah, hal ini berada di atas baku mutu air sehingga limbah cairnya perlu dikelola. Oke, lanjut. Nah, untuk karakteristik limbah cair untuk fisik ada TDS total dissolved solid, kadar padatan terlarut, kemudian ada TSS suspended solid, terus ada turbidity, terus ada suhu, dan ada aroma. Kemudian untuk karakter kimia ada BOD, biochemical oxygen demand, ada COD, chemical oxygen demand, ada dissolved oxygen, terus kemudian ada kadar amoniaknya, terus derajat keasaman atau pH, terus kemudian logam berat, terus ada gas metan, lemak, dan minyak. Oh ya, untuk logam berat ini yang dimaksud adalah logam berat yang beracun, seperti itu, yang memiliki efek negatif. Nah, kemudian untuk karakteristik biologi, virus yang menyebabkan penyakit polio atau melitis dan hepatitis itu juga jadi salah satu indikator. Terus ada sebenarnya masih banyak lagi, ada E. coli, ada Pseudomonas, Salmonella sp, Shigella, Bacillus anthracis gitu, dan lain-lain. Nah, terus berdasarkan putusan Menteri Negara Men-LHK, untuk parameter baku mutu air limbah, untuk BOD kadar maksimumnya adalah 150 mg per liter dengan beban pencemaran 10 kg per ton. Dan untuk TSS-nya ada 400 mg per liter dan 28 kg per ton. Untuk pH-nya ada di rentang 6 sampai 9,0. Jadi di rentang netral.
Terus untuk debit limbah maksimumnya 70 meter kubik per ton produk pupuk etanol. Lanjut. Nah, kita alternatif IPAL yang bisa kita sajikan ada yang namanya UASB atau Upflow Anaerob Sludge Blanket. UASB adalah sebuah sistem di mana air limbah akan masuk ke dalam tangki anaerobik yang sudah terdapat sludge yang mengandung mikroorganisme atau bisa disebut dengan sludge blanket. Nah, kemudian menghasilkan biogas. Nah, biogas teknologi UASB telah digunakan untuk pengolah berbagai macam limbah industri seperti industri pengolah makanan, industri alkohol, industri kulit, dan limbah domestik lainnya. Terus kemudian ada multi soil layering. Nah, jadi bentuknya seperti yang ada di gambar tersebut. MSL efektif digunakan untuk menghilangkan komponen-komponen organik air limbah. Terus kemudian sistem MSL meningkatkan fungsi tanah dalam mengolah limbah cair organik. Metode MSL merupakan suatu sistem dengan menggunakan tanah, zeolit, dan arang. Jadi prosesnya terjadi proses yang namanya proses ionisasi begitu. Nah, sebagai sumber karbon, ada arang juga di sana sebagai sumber karbon. Sifat karbon yaitu menyerap toksik dan juga seperti batu bata, tanah yang dibakar itu juga memiliki kemampuan aerasi. Gitu. Lanjut. Nah, proses fermentasi yang dilakukan oleh yang untuk menghasilkan alkohol yaitu anaerobik yang jelas dan berkaitan dengan glikolisis yaitu mengubah glukosa menjadi alkohol begitu dengan menggunakan bantuan bakteri. Bakterinya sepengetahuan kami yaitu Saccharomyces. Terus untuk kapang atau jamur. Nah, jenis hamir ini yeast yang digunakan. Nah, ini Saccharomyces cerevisiae. Produk yang dihasilkan dari fermentasi alkohol adalah etanol dan CO2. Besarnya konsentrasi alkohol yang dihasilkan pada proses fermentasi bergantung pada jenis ragi dan kadar glukosa substratnya gitu. Lanjut. Jadi sebenarnya dalam pemrosesan alkohol ini juga sudah menggunakan bakteri begitu untuk menghasilkan alkohol. Nah, terus alternatif IPAL yang kita pilih, jadi kita hanya ingin menjernihkan hasil limbah buangannya itu, sehingga kita butuh bak pengendap awal, kemudian pasti akan terdapat sersah-sersah sludge seperti itu. Kemudian dia harus kita filter anaerob jangan sampai Saccharomyces ini juga terlepas ke lingkungan luar begitu karena bisa jadi yang namanya bakteri itu bisa invasif juga. Tapi karena sifatnya anaerob sebenarnya juga relatif aman sih. Dia bisa jadi mati juga ketika kontak dengan oksigen. Nah, kemudian di alternatif IPAL yang kita sampaikan ini ada bak pengendap awal, ada biofilter anaerob, terus kemudian ada aliran biofilter aerob, terus ada bak pengendap akhir. Nah, terus ada juga beberapa proses yang belum maksimal, itu bisa diulang lagi. Nah, kalau udah sesuai dengan BOD-nya sudah mencapai 50 mg per liter, itu udah bisa lepas ke lingkungan. Nah, perhitungan IPAL ada bak ekualisasi, ada bak pengendap kimia, kemudian ada bak biofilter anaerob, ada bak biofilter aerob, terus ada bak pengendapan akhir itu untuk penghitungan IPAL-nya. Nah, mungkin bisa dibantu dulu Ulfa ini nggak nampil layarnya. Nah, oke, udah kelihatan. Nah, untuk perhitungan bak ekualisasi, jadi bisa diasumsikan seperti ini, teman-teman dan Bu Widya. Nah, kapasitas pengolahannya ada 20 meter kubik
per hari. Kemudian ada influent BOD-nya 1.500 mg per liter. Terus kemudian effluent BOD-nya kita maksimumnya kita ambil 50 mg per liter. Kemudian effluent SS, suspended solid-nya kita juga ambil maksimum 50 ppm partikel per mililiter. Kemudian ada efisiensi pengolahan lebih 90 sampai 95%. Itu asumsi dari bak ekualisasi. Kemudian debit air limbahnya yang dihasilkan bisa 20 meter kubik per hari. Terus untuk ada juga yang 833,33 liter per jam. Terus kalau ada juga 0,8 ya sama lah 883 liter per jam atau sama dengan 0,8 meter kubik per jam. Nah, kemudian konsentrasi BOD dalam air limbah ada 1.500 mg per liter, waktu tinggalnya 10 jam. Jadi ada waktu tinggal juga dalam proses pengolahan air limbah di dalam bak ekualisasi. Terus ada volume efektif itu 8 meter kubik, dimensinya 1,5 meter, panjangnya 4 meter, kedalamannya 1,3 meter, kita bulatkan ke atas menjadi 1,5 meter. Kemudian tinggi ruang bebasnya 0,5 meter, setengah meter. Oke, perhitungan pengendapan kimia. Untuk efisiensi penurunan BOD, kita asumsikan 45%. Dan konsentrasi BOD di dalam 1.500 mg per liter, konsentrasi BOD keluar. Konsentrasi BOD masuk itu semula 1.500 mg per liter, kemudian waktu konsentrasi BOD air yang keluar itu menjadi 825 mg per liter. Nah, waktu tinggalnya 6 jam. Volume efektifnya 5 meter kubik. Kemudian dimensi yang digunakan lebar 1,5 meter, kemudian panjangnya 2,5 meter, kedalamannya 1,3 meter, dan tinggi ruang bebasnya 0,2 meter. Nah, bahan kimia yang digunakan dalam ferrosulfat FeSO4 ini memang ada proses sulfinasi tipe granular dengan dosis 400 mg per liter. Kemudian debit limbahnya 20 meter kubik per hari, laju alir pompa dosing itu 10 sampai 15 liter per jam atau 0,24 sampai 0,36 meter kubik per hari. Nah, konsentrasi ferrosulfat didapatkan berdasarkan persamaan Q1 kali C1 ditambah Q2 kali C2 sama dengan Q3 kali C3. Nah, Q1 itu debit air limbah, satuannya meter kubik per hari. Kemudian C1 adalah konsentrasi ferrosulfat awal di dalam air limbah. Untuk Q2-nya itu laju alir larutan ferrosulfat yang diinjeksikan ke dalam air limbah. Ya, C2 itu konsentrasi ferrosulfat di dalam larutan gram per meter kubik. Kemudian Q3 itu laju alir total. Nah, kemudian untuk C3-nya konsentrasi ferrosulfat yang diharapkan yaitu 400 gram per meter kubik. Nah, dari perhitungan di atas itu dihasilkan berapa tadi? Oke, kita lanjut ke perhitungan biofilter. Nah, untuk biofilter anaerob menggunakan blower dengan spesifikasi berikut. Nah, untuk kapasitas blowernya 500 liter per menit. Terus kemudian headnya 2800 mm aqua, terus jumlahnya ada 1 unit, tipe blowernya high blow, dan listriknya 60 watt, menggunakan daya 60 watt dan tegangan 220 volt. Ya, perhitungan biofilter. Biofilter aerob, debit air limbah 20 meter kubik per hari,
efisiensi penurunan BOD 50%, konsentrasi BOD masuk 100 mg per liter, konsentrasi BOD keluar 50 mg per liter. Nah, jumlah BOD masuk reaktor sama dengan debit air limbah dikali konsentrasi BOD masuk. Nah, sehingga 2000 gram BOD per hari atau dibulatkan 2 kg BOD per hari. BOD yang dihilangkan itu 0,5 kali 2, hasilnya 1 kg BOD per hari. Nah, ditetapkan beban BOD volumetrik 1,7 kg BOD per meter kubik per hari, volume efektif reaktornya, yaitu jumlah BOD masuk reaktor dibagi beban BOD volumetrik. Ya, ketemunya 1,18 meter kubik, pembulatannya berarti 1,2 meter kubik. Nah, kemudian untuk dimensi baknya yaitu 1 meter kali 1,2 meter dikali dengan panjang 1 meter, lebar 1,2 meter dengan tinggi 2 meter. Nah, ini ada juga ya, sehingga waktu tinggalnya dibutuhkan 1,5 jam. Halo? Cek. Next. Nah, untuk perhitungan bak pengendap akhir. Nah, untuk bak pengendap akhir, debit air limbahnya yaitu 20 meter kubik per hari. Nah, per jamnya ada 833 liter per jam. Terus, ya kalau dibuatkan satuan meter kubik yaitu 0,8 meter kubik per jam. Waktu tinggalnya 1,4 jam. Nah, volume efektif untuk bak pengendap ini itu waktu tinggal dibagi 24 jam dikali debit limbah. Nah, ketemunya 1,167 meter kubik. 1,167 meter kubik. Nah, untuk dimensi 1 kali 0,6 kali 2 meter ini dapatkan konsentrasi BOD masuk 50 mg per liter, konsentrasi BOD keluar 50 mg per liter. Nah, dengan cek waktu tinggal rata-rata 1,4 jam. Surface loading rata-ratanya yaitu beban permukaan itu 33,3 meter kubik per hari. Next. Mungkin bisa dilanjutin, Mas, untuk kelebihan dan kekurangan industri limbah alkohol ini. Yang pertama, kelebihannya pengelolaan limbah alkohol dapat digunakan menjadi bubuk cair dengan jangka waktu pengolahan 5 hari. Pada pengelolaan limbah cair industri alkohol berwenang menggunakan proses fermentasi sehingga dapat diperoleh alkohol kembali. Kandungan limbah cair industri alkohol berwenang teridentifikasi mengandung dextrin. Waktu optimum fermentasi limbah cair industri alkohol berwenang 96 jam dan waktu pendiaman selama 2 hari menghasilkan kadar etanol tertinggi. Untuk kekurangannya, yang pertama, produksi limbah yang dihasilkan setiap hari jumlahnya melimpah, sehingga terjadi keterbatasan pemanfaatan limbah cair alkohol. Temperatur optimum yang berbeda, pembuangan limbah dilakukan dengan cara mengangkut secara perorangan dari tempat produksi ke IPAL dengan gerobak atau pick-up. Hal ini menyebabkan belum sepenuhnya limbah produksi dibuang ke IPAL. Berikut berdesain dari perhitungan IPAL yang sudah kami perhitungkan.
dari pengrajin lalu dibawa ke bak penguraian bak kontrol dan bak penguraian aerob, lalu masuk ke bak pengendap awal, masuk ke biofilter anaerob, bak aerasi, lalu ke bagian bak pengendap akhir dan lalu diolah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kok ini gambarnya sama kayak yang tahu sih? Bener nggak? Gimana Ulfa? Ulfa dan Anton ya tadi. Kelompoknya siapa aja tuh? Gimana? Bener nggak sih itu tahu apa kimia? Kok mirip ininya? Padahal dari segi apa namanya, karakteristik air limbahnya jelas-jelas beda banget. Tapi kok yang tadi di akhir kok sama plek? Mungkin dari teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Danis, Dosi, Wina, Doni. Gimana? Teman-temannya bantuin dong. Iya. Itu kenapa? Bantu jawab. Kenapa kok bisa sama? Apa emang sama tipenya kayak gitu atau kayak gimana? Cara bikinnya gimana sih? Kerja sama membuat presentasinya, bikin Zoom bareng-bareng atau per part-part gitu? Dibagi per part, Bu. Gimana dari kelompoknya ini? Coba Ulfa liatin lagi dong PPT-nya. Dari awal deh, dari awal. Ini kan kalian dari ini kan, ngambil dari jurnal kan? Iya Bu, dari jurnal. Ya seharusnya sudah cukup komprehensif sih, cuman kalian cuma mempresentasikan apa yang ada di jurnal gitu. Nah, mungkin kalian bisa tambahin referensi di industri alkohol juga. Itu tadi pertama yang sama mungkin kayak industri tahu, bagaimana pengolahan lumpurnya. Terus tadi yang industri tahu tolong dicatat ya. Tadi belum kayaknya tadi aku belum lihat hitungan-hitungan kayak gitunya belum ada ya. Bisa tolong tambahin. Fadilah ya. Nah, terus kalau yang buat timnya Ulfa nih, lanjut lagi Fah. Tadi aku lihat yang di pas part anaerobik. Anaerobik kan intinya nggak ada oksigennya, tapi kok ada bukan perhitungannya sebelumnya, kalau nggak salah ya. Sebelumnya lagi? Sebelumnya? Gak ada ya? Pokoknya kalau nggak salah, coba nanti dicari lagi. Tadi saya lihatnya kok anaerobik tapi ada blowernya. Apakah itu benar kayak gitu atau gimana gitu ya? Terus tadi dipastikan lagi yang di akhir itu industri tahu apa industri alkohol kok jenisnya apa skemanya sama gitu yang di akhir tadi loh Fah, yang di pre-design gitu. Oke ya. Iya Bu. Oke, mungkin gitu aja buat hari ini. Ketua kelas siapa?
ketua kelas. Ketua kelasnya siapa tuh? Farhan, Bu. Oh iya, Farhan, mana Farhan? Sama kayak yang sebelumnya ya, Farhan juga ya? Infrastruktur juga Farhan ya? Iya, Bu, semua matkul Farhan. Ya Allah, kasihan banget. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, Bu. Parah. Kalau dulu sih, pas saya kuliah dibagi-bagi ya. Maksudnya biar rata gitu. Ini Farhan semua ya? Berarti Farhan komting juga ya? Ketua angkatan juga? Bukan, Bu. Oh, komtingnya siapa? Tony ya? Oh, Farhan, yang nggak masuk siapa Farhan? Ini kan yang di saya cuman berapa ya? 28, bener nggak sih? Kurang tahu Bu, saya yang itu. Saya yang nggak hadir siapa. Mungkin di screenshot aja Bu mungkin. Hanif. Oke, tak screenshot aja. Oke, buat selanjutnya nanti kelompok yang belum maju sebelum ada revisi dari saya mungkin bisa ditambahin. Tadi poinnya ada tambahin pengolahan lumpurnya kayak gimana, apakah dia bisa di reuse, recycle dari effluent limbahnya, terus dicek lagi itu jangan kopas doang ya, untuk skema diagramnya harus disesuaikan sama alternatif yang terpilih sama industrinya gitu ya. Oke, ada ditanyaan nggak? Nggak ada ya, clear ya? Clear. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan meresap pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Tak end semua ya. Iya, Bu. Tangi lur, tangi. Radian tolong matiin itu recordnya. Bu, gimana caranya? Kamu pakai Oh, ini. laptop nggak? Pakai. Ya. Oke.
Not recording. Ya. Ini kesimpannya ke siapa? Ke aku? Hah? Simpannya ke siapa? Apa? Stop. Kesimpannya ke siapa bakal ini? Ke ibunya, drive ibunya lah.